sebagai coaching, Bu Heni sebagai coach, dan saya, Bu Eka Yuni sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bu Heni, bolehkah saya meminta waktunya? Oh, tentu saja boleh Pak Adi. Kira-kira apa yang ingin Bapak Adi sampaikan? Iya Bu Heni, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di sekolah saya. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bu Heni, bolehkah saya meminta waktunya? Oh, tentu saja boleh Pak Adi. Kira-kira apakah Pak Adi ingin menyampaikan sesuatu atau sharing, bercerita tentang pengalaman Pak Adi? Saya persilakan. Ini saya mau bercerita dan sharing tentang apa yang saya alami di sekolah saya, Bu. Oh, begitu Pak Adi. Ya, saya siap untuk menjadi pendengar setia dari Pak Adi. Begini Bu, saya baru saja melihat ada sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga lingkungan sekolah saya itu terlihat kurang bersih. Akibat anak-anak membuang sampah secara sembarangan, terutama sampah bubur saja. Ketika saya mengingatkan dan memberikan penjelasan kepada murid tentang arti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, namun masih ada setiap hari ada sampah yang berserakan di lapangan. Oh, begitu Pak Adi. Jadi di lingkungan sekolah Pak Adi banyak terdapat siswa yang hampir semuanya masih membuang sampah sembarangan. Gitu Bu. Terus kira-kira apa yang menjadi penyebab siswa-siswa tersebut tidak membuang sampah pada tempatnya? Kalau saya perhatikan dan setiap jam istirahat itu anak-anak kan bermain di lapangan di halaman sekolah. Ternyata mereka asik bermain, asik bersendak-gurau. Mereka lupa bahwa membuang sampah itu tidak ke tempat sampah. Jadi pada saat jam istirahat itu anak-anak lupa karena asiknya bermain dan bergurau, sehingga membuang sampah itu sembarangan di lapangan. Oh, begitu. Jadi di sini menurut Pak Adi, apakah membuang sampah sembarangan itu dapat menghambat terciptanya kebersihan di lingkungan sekolah dan budaya cinta lingkungan terhadap sekolah? Iya, sangat besar sekali pengaruhnya. Karena kalau sampah berserakan di sekolah, itu kan tentunya lingkungan sekolah kita menjadi kotor. Tentu itu dapat menghambat terciptanya budaya positif tentang cinta kebersihan di lingkungan sekolah. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak lakukan ketika ada seorang siswa yang membuang sampah sembarangan? Seketika itu apa yang Bapak lakukan? Seketika itu saya langsung menegur dan mengingatkan kepada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ya masih ada saja sampah yang berserakan di halaman dan di lingkungan sekolah. Gitu. Saya juga setuju langkah awal dari Pak Adi sudah bagus dan sudah tepat, yaitu menegur dan mengingatkan siswa ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana cara Bapak untuk antisipasi apabila ada murid yang masih terus membuang sampah sembarangan? Antisipasi kami, saya itu menyediakan tempat sampah di sekolah saya, di pinggir-pinggir lapangan, di pinggir halaman sekolah, di setiap sudut itu ada tempat sampah, sehingga kalau nanti ada anak-anak yang istirahat dan menjajan, duduknya bisa langsung dibuang di tempat sampah terdekat agar tercipta kebersihan lingkungan. Seperti itu. Iya, bagus. Langkah dari Pak Adi menurut saya juga sudah tepat, yaitu dengan kita menyediakan
tempat sampah, di dekat kantin, misalnya di sudut-sudut depan kelas, sehingga nanti siswa-siswa ketika selesai makan akan membuang bungkus jajan mereka di tempat sampah. Menurut saya juga sudah tepat mereka. Kemudian rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Yang pertama tentunya saya lakukan adalah langsung membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Tentunya langsung membuang sampah itu pada tempatnya. Tentu dengan mengajak murid-murid yang berada di halaman sekolah pada saat mungkin jam istirahat atau sebelum masuk sekolah, masuk kelas. Oh, jadi begitu rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terus untuk strategi yang akan nanti Pak Adi gunakan terkait dengan penyelesaian masalah ini apa ya Pak? Strategi saya ini tentunya kita harus mengadakan kerja bakti. Itu setiap hari Jumat kita akan mengadakan Jumat bersih. Yang kedua, saya akan membentuk tim kebersihan sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini yang terdiri dari guru sebagai pembinanya dan murid-murid itu sebagai pengurus tim kebersihan lingkungan sekolah agar nanti tumbuh daya positif tentang cinta kebersihan di lingkungan saya. Jadi yang pertama adalah kita akan mengadakan Jumat bersih, yang kedua kita membentuk tim kebersihan sekolah. Bagus, dari rencana-rencana strategi Pak Adi tadi menurut saya juga sudah tepat. Ya, jadi memang betul kita untuk menyikapi hal tersebut itu perlu tindakan langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bersama siswa mengadakan kegiatan Jumat bersih bagus, membentuk tim kebersihan sehingga nanti langsung anak-anak terjun ke lapangan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi nanti dengan kegiatan itu menurut saya juga budaya positif terkait cinta lingkungan sedikit demi sedikit nanti akan tumbuh dari sini. Kemudian untuk jangka waktu yang Pak Adi dalam melakukan kegiatan ini kira-kira sampai kapan? Kalau berapa lama waktunya? Kalau perkiraan kita harus melaksanakan langsung 2-3 hari ke depan. Langkah yang kita tempuh tentunya koordinasi dan musyawarah dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, terus nanti hasilnya kita sampaikan kepada murid-murid yang ada di sekolah saya. Untuk apa? Untuk nantinya mengurangi dan meminimalisir kejadian siswa yang membuang sampah secara sembarangan. Ya memang betul, jadi untuk penyelesaian ini memang harus segera ditangani Pak ya. Jadi biar semakin cepat nanti semakin bagus nanti agar terwujudnya cinta lingkungan dan budaya positif itu juga semakin dapat tumbuh dengan cepat pada siswa itu. Kemudian terkait ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu apa ya kira-kira? Kalau ukuran keberhasilan tentunya kita inginnya siswa itu membuang sampah pada tempatnya itu tanpa harus menunggu perintah, tanpa harus ada paksaan dari guru maupun orang lain, sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya dengan kesadaran diri mereka secara penuh. Jadi itu ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya itu. Bagus sekali rencananya dari Pak Adi, mudah-mudahan berhasil. Jadi memang di sini akan terlibat ketika siswa itu membuang sampah pada tempatnya itu dengan sendirinya tanpa adanya perintah, tanpa adanya paksaan dan muncul dari kesadaran dirinya itu memang sangat tepat untuk keberhasilan dari aksi nyata Pak Adi. Kemudian untuk komitmen dari Pak Adi terhadap rencana ini apa Pak ya? Tentunya komitmen yang
saya akan lakukan karena rencana kita tadi adalah kegiatan Jumat bersih. Tentunya kita berkomitmen setiap hari Jumat kita melakukan yang namanya Jumat bersih, serta kita komitmen menggerakkan tim kebersihan lingkungan sekolah secara terus-menerus agar menumbuhkan seluruh anggota masyarakat tentang cinta dan peduli tentang kebersihan, terutama membuang sampah pada tempatnya, sehingga tercipta budaya positif ini di sekolah saya tentang cinta kebersihan lingkungan sekolah. Komitmen saya seperti itu. Oh gitu, jadi yang menjadi komitmen dari Pak Adi terkait dengan rencana ini. Oh ya, saya juga sudah sedikit memahami, jadi terkait dengan komitmen Pak Adi. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu dalam kegiatan dalam menjaga komitmen ini, Pak? Ya, tentunya untuk komitmen ini yang membantu banyak seluruh pihak, terutama di anggota warga sekolah, dari kepala sekolah, dari bapak ibu guru, dari murid. Tentunya inilah yang bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, sehingga beliau-beliau ini nanti kita berkolaborasi, kita bersama-sama bekerja secara bersama-sama dan gotong royong, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita lingkungan sekolah. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Adi tadi. Memang kita perlu adanya kerjasama ya Pak, dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu memang selalu ketat, sehingga nanti akan terwujud gotong royong, suasana kekeluargaan dalam lingkungan sekolah dalam mewujudkan cinta lingkungan di lingkungan sekolah. Ya. Ternyata ini percakapan kita tadi sudah itu Pak ya, dari awal, dari tujuan, kemudian rencana, komitmen sudah kita utarakan, kemudian dari pembicaraan yang kita lakukan ini yang menjadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini menjadi apa ya Pak? Kira-kira Pak sudah menemukan kesimpulan hari ini? Iya, mungkin beberapa hal yang bisa saya simpulkan dengan coaching ini. Saya menemukan ide-ide gagasan baru untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi bersama Bu ini. Tentunya dengan ide-ide dan gagasan ini untuk menumbuhkan budaya positif tentang cinta lingkungan di sekolah-sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan akan kita lanjuti di sekolah bersama kepala sekolah, guru dan murid-murid di sekolah saya ke depannya secepatnya. Alhamdulillah ternyata kegiatan ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian, juga sudah menemukan kesimpulan dari kegiatan sharing kita dari coaching kita ini Pak Adi ya. Saya sangat setuju sekali mendukung dari rencana, komitmen, kemudian sampai akhir pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian dari lingkungan Pak Adi akan terwujud lingkungan yang bersih. Seluruh warga sekolah dapat terwujud sikap budaya positif dan cinta lingkungan. Gitu, saya semangat dalam mewujudkan cinta lingkungan. Terima kasih Bu ini atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan sekolah saya senantiasa bersih ke depannya dan murid-murid membuang sampah pada tempatnya. Kita budaya positif tentang cinta lingkungan sekolah. Terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Adi, semoga berhasil, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengamat tentang kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Adi dan Bu Eni. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada murid yang membuang sampah sembarangan. Kemudian untuk identifikasi, coach
memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menemukan ide gagasan baru dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan, baik tentang kebersihan sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Untuk tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang beliau ambil. Itulah tadi kegiatan coaching sesi 1. Saya sebagai pengamat, Pak Adi sebagai coach, dan Bu Heni sebagai coach. Selanjutnya sesi 2. Pak Adi sebagai pengamat, saya Bu Eka Yuni sebagai coach, dan Bu Heni sebagai coach. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Saya di selaku pengamat dan Bu Eni sebagai coach dan Bu Eka sebagai coaching. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Heni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik saja, Bu Eka. Tapi pada saat ini sepertinya hati saya dan pikirannya saya sedang tidak enak. Apa itu yang mengganggu sehingga mengganggu pikiran kamu? Coba ceritakan. Bisa nggak saya membantunya? Kira-kira di sini saya mengganggu waktunya Bu Eka pada ya. Kebetulan saya sedang keluar, Bu, jadi sedang istirahat. Monggo. Apa yang dapat saya bantu? Baik, Bu Eka. Jadi di sini saya ingin sharing, bercerita terkait dengan pengalaman, permasalahan, dan kendala yang ada di sekolah saya yang sedang saya alami pada saat ini yang mengajar pikiran saya beberapa akhir pekan ini. Apa itu, Bu, yang itu? Nah, di sini akhir-akhir ini sering sekali banyak siswa di sekolah saya itu yang sering terlambat masuk di sekolah itu. Tidak hanya pada waktu kegiatan hari Senin pada waktu upacara, namun hampir setiap hari banyak siswa yang terlambat. Nah, dari kegiatan itu kan menunjukkan bahwa kedisiplinan di lingkungan sekolah saya itu terlihat kurang gitu ya, Bu Eka. Kira-kira setelah Bu Heni melakukan pengamatan adanya penurunan kedisiplinan di sekolah itu, kira-kira apa, Bu, yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Begini, Bu Eka, setelah kemarin saya menemui beberapa siswa yang terlambat, kemudian ketika itu saya langsung menggali informasi mengenai penyebab siswa tersebut kenapa terlambat sekolah. Itu karena bangun kesiangan, Bu Eka, itu yang menjadi penyebabnya. Iya. Jadi karena bangun kesiangan, mereka ingin terlambat. Kira-kira setelah Bu Heni menggali informasi terhadap siswa tersebut, lalu upaya apa yang sudah Bu Heni lakukan selain mencari tahu seperti itu? Kenapa kok mereka sampai bangun kesiangan? Apakah waktu malam hari dia kebanyakan main HP, nge-game, atau gimana? Ya, memang betul yang Bu Eka sampaikan tadi itu bahwa memang kebanyakan dari siswa kami yang terlambat itu akibat pada waktu malam harinya itu melakukan kegiatan negatif, yaitu asik bermain gadget hingga larut malam, tidak tahu waktu, bahkan mungkin kadang sampai waktu hampir
pagi itu, sehingga bangunnya itu menjadi terlambat siang gitu. Berarti ini berkaitan dengan manajemen waktu yang manajemen waktu siswa ya Bu ya. Iya itu juga berkaitan juga nggak menurut itu dengan tingkat kontrol orang tua? Betul sekali Bu Ita. Jadi menurut saya itu juga di sini dari kontrol siswa orang tua itu juga sangat kurang sekali, bahkan mungkin tidak ada kontrol dari orang tua, pemantauan, pengawasan, sehingga apa yang dilakukan oleh putra-putrinya di rumah itu menjadi bebas, tak terbatas, sehingga siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya mengganggu waktunya itu. Bahkan mereka juga tidak untuk belajar pun waktunya mungkin dia berkurang, bahkan mereka tidak ada gitu karena asik main gadget. Memang kalau ada siswa yang terlambat itu nantinya bisa disoroti masyarakat bahwa sekolah begini mungkin kurang disiplin seperti itu mungkin. Jadi kira-kira langkah pertama apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terlambat? Begini Bu Ina, jadi untuk rencana-rencana terkait pembahasan saya terkait keterlambatan siswa di sini, yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara individu kepada siswa yang terlambat, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka dan memberikan motivasi kepada siswa yang terlambat. Itu yang menjadi rencana awal dalam praktik pendekatan. Jadi rencana awalnya adalah mendekati siswa-siswa yang bermasalah dalam hal kedisiplinan tersebut, lalu memberikan motivasi seperti itu ya. Kemudian strategi apa yang digunakan Bu Rini dalam mendekati anak tersebut atau mengatasi masalah tersebut? Nah, jadi strategi saya selain melakukan pendekatan secara individu, kemudian memberikan motivasi dan pemahaman kepada siswa ini, kita juga perlu bekerja sama. Jadi kita membangun tim untuk bekerja sama satu sekolahan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ini yang tidak kalah penting itu juga dengan orang tua wali murid. Jadi di sini kami bekerja sama untuk melakukan pemantauan terhadap anak terkait dengan tingkah laku mereka, pemantauan waktu sehingga dapat terkontrol untuk menciptakan disiplin waktu baik di rumah maupun di sekolah, sehingga nanti dengan demikian untuk siswa yang terlambat itu bisa berkurang, kemudian bisa lebih disiplin. Berarti Bu Rini strateginya adalah berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan juga wali murid ya Bu ya, untuk memberikan istilahnya kontrol terhadap anak-anak gitu. Sudah bagus sekali Bu rencananya. Bu Rini sudah mempunyai masalah, tapi Bu Rini juga yang mampu merumuskan solusi ya, ini bagus sekali. Lalu kira-kira jangka waktu yang Bu Rini lakukan, yang Bu Rini butuhkan untuk memberikan solusi pada permasalahan ini, pada waktu langkah-langkah yang akan saya lakukan ini, untuk waktunya itu saya akan laksanakan secepatnya Bu Ina. Jadi agar alasan bisa cepat atasi, kemudian juga dari siswa tersebut untuk perilaku disiplinnya juga bisa segera tumbuh, ya bisa kita upayakan secara disiplin. Jadi dalam waktu 2-3 hari ini kita akan melakukan musyawarah dengan tim di sekolah, yaitu bapak kepala sekolah, kemudian dari komite, rekan-rekan guru, kemudian dari orang tua murid juga kita akan mengundang musyawarah guru sekolah untuk kolaborasi. Selain itu juga nanti kita memberikan informasi penyuluhan juga kepada seluruh siswa di sekolah.
tercapai budaya positif di sini. Karena permasalahan kedisiplinan ini memang harus segera diselesaikan ya Bu ya, secepatnya. Kalau ukuran keberhasilan rencana aksi Bu ini itu seperti apa Bu? Jadi untuk ukuran keberhasilan terkait dengan rencana aksi saya ini, yaitu terciptanya budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Tidak ada lagi siswa-siswa yang terlambat, jadi tepat waktu, bisa mengontrol manajemen waktunya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Bagus sekali, semoga berhasil Bu ya langkah demi langkah yang sudah Bu ini rencanakan seperti itu. Komitmennya bagaimana Bu? Komitmen untuk atas permasalahan ini, komitmen Bu ini. Jadi komitmen di sini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang diantaranya yaitu program Senyum Sapa Salam. Di sini kita laksanakan setiap pagi dalam menyambut siswa menyanyikan kami itu, sehingga dengan demikian bagi siswa-siswa yang terlambat maka akan tumbuh dari dirinya sendiri bahwa ketika mereka terlambat dan disambut oleh siswa, maka dari dalam dirinya akan tumbuh rasa bersalah, kemudian untuk memperbaiki dirinya. Selain itu juga kita berkomitmen untuk bekerja sama dalam satu sekolah untuk mewujudkan disiplin di sekolah yang budaya positif, untuk datang tepat waktu, kemudian manajemen waktu yang baik. Kira-kira siapa Bu yang nantinya membantu Bu Neni, dan juga siapa yang mendukung rencana-rencana Bu Neni dalam permasalahan ini? Tentunya untuk kegiatan ini perlu adanya semua pihak saling berkolaborasi, di antaranya yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, orang tua wali murid, kemudian yang paling penting yang menjadi sasaran utama, tujuan utama itu adalah seluruh siswa di sini dalam mewujudkan disiplin di sekolah maupun di rumah. Luar biasa Bu. Berarti kesimpulannya atas permasalahan dari Bu Neni yang Bu Neni hadapi kira-kira apa? Iya Bu Eka, jadi di sini alhamdulillah melalui kegiatan ujian ini saya bisa menemukan sebuah kesimpulan di mana saya di sini dapat menemukan ide, gagasan baru, kemudian juga menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di sini, yaitu permasalahan untuk menumbuhkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah saya, sehingga nanti tidak ada lagi siswa-siswa yang terlambat. Saya selalu mendukung rencana Bu Neni yang luar biasa. Semoga semua rencana, langkah strategi yang Bu Neni inginkan berjalan dengan baik, dan tujuannya adalah meningkatkan kedisiplinan anak-anak ibu-ibu. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Sudah cukup, terima kasih Bu Eka. Jadi melalui kegiatan ini, coaching ini, saya sekarang menjadi lega. Saya sudah menemukan solusi terkait nanti rencana, komitmen, strategi, dan nanti tanggung jawab saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya sudah bisa untuk saya laksanakan. Mudah-mudahan di sekolah saya dapat tercipta budaya positif, disiplin positif, dan tidak ada siswa yang terlambat. Amin. Saya selaku rekan Bu Neni selalu senantiasa menjadi pendidik yang baik. Barangkali Bu Neni ada kegelisahan
Bu Yeni, sesungguhnya solusi itu ternyata datang dari Bu Yeni sendiri. Kita bisa, gitu ya Bu Yeni ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengamat, saya telah mengikuti proses coaching antara Bu Yeni dan kita. Itu tentang tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching dari Bu Yeni sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada, yaitu murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan diidentifikasi, coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach Bu Yeni menemukan ide gagasan baru dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang telah dihadapi, yaitu murid yang sering terlambat di sekolah. Rencana aksinya, coach yaitu BK memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Tentunya dengan kolaborasi dengan seluruh anggota warga sekolah dengan menerapkan tadi yaitu 3S, salam, senyum, dan sabar. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Coach yaitu BK menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach yaitu Bu Yeni, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan yang diambil dengan langkah-langkah yang dilakukan sehingga timbullah budaya disiplin positif di sekolahnya Bu Yeni, yaitu tentang kedisiplinan sehingga tidak ada lagi siswa yang terlambat datang ke sekolah. Terima kasih untuk kegiatan yang kedua telah kita laksanakan. Saya selaku pengamat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 3 praktek coaching model Tirta ini, di sini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Adi sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach. Berikut ini rangkaian dari praktek coaching model Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Pak Adi, saya ini ada masalah, ada kegalauan yang ingin saya ceritakan Pak Adi. Kira-kira Pak Adi ada waktu apa? Iya, saya ada waktu. Silakan mereka menceritakan tentang kegalauan yang mereka, dan tentunya saya juga akan mendengar yang baik nih. Silakan berikan. Mas Pak Adi sudah meluangkan waktunya. Jadi gini Pak, Iya. di sekolah saya itu saya menghadapi siswa yang kurang disiplin, terutama dalam hal berpakaian. Iya. Jadi menurut saya itu kalau sudah di kelas, di jam-jam pelajaran tertentu itu bajunya tidak dimasukkan, kemudian dasinya tidak digunakan secara baik, lalu juga mereka sering melepas sepatu seperti itu Pak. Jadi itu menurut saya mengganggu proses pembelajaran seperti itu Pak. Baik, bukan berarti ini yang menjadi kebiasaannya BK ya, sampai-sampai terlihat murung ini ya. Terus apa nih yang bisa saya bantu BK? Iya Pak, jadi sedikit banyak karena anak-anak itu melanggar kedisiplinan terutama berpakaian itu saya merasakan banyak, terutama di jam pelajaran saya. Selama ini yang sudah saya lakukan ketika melihat anak yang melanggar kedisiplinan tersebut, saya hanya menegur, tapi nyatanya belum efektif. Nah, ini saya bingung kira-kira harus bagaimana.
Kalau boleh tahu perhatian tadi yang telah dilakukan oleh siswa dalam masyarakat, apakah itu dapat menghargai budaya perhatian sekolah PKI? Iya, tentu di setiap sekolah itu kan mempunyai peraturan tertentu ya Pak, mempunyai peraturan dan tujuannya adalah anak-anak dapat mematuhi kedisiplinan. Nah, di antaranya adalah kedisiplinan berpakaian. Sebenarnya untuk mengganggu pelajaran sebenarnya tidak, tetapi hanya apa Pak ya, kurang etis saja ketika anak-anak itu mengikuti pembelajaran tetapi menggunakan baju yang tidak rapi seperti itu. Sepatu tidak dipakai, terus baju juga tidak dimasukkan. Itu sedikit banyak kalau menurut saya itu mengganggu sekali karena apa? Karena fokus anak-anak dan guru terutama itu nanti tidak hanya pada materi pelajaran tetapi mengingatkan terus-menerus dan itu kan juga membutuhkan waktu seperti itu Pak. Jadi dengan mengingatkan anak-anak setiap saat tentang perhatian yang dilakukan, apakah itu sudah efektif atau belum berjalan? Kalau yang sudah saya rasakan mengingatkan itu ternyata kurang efektif. Anak-anak ketika tidur langsung cepat-cepat merapikan pakaiannya, tetapi kalau bapak ibu guru tersebut sudah keluar kelas, mereka mengeluarkan bajunya lagi, dasi tidak dipakai, sepatu tidak digunakan seperti itu, sehingga menegur itu hanya berlaku ketika anak itu ditegur dan ada bapak ibu guru. Tapi kalau bapak ibu gurunya sudah tidak ada, sudah meninggalkan kelas, mereka kembali lagi berseragam atau seperti itu. Berarti murid itu kalau diperintah oleh guru baru mau masukkan bajunya gitu. Betul, jadi ini kesadaran Bapak. Ini kesadaran dalam kedisiplinan berpakaian ini menjadi salah satu penghambat mereka hanya melakukan ketika disuruh atau ketika ditegur saja. Tentunya itu mempunyai rencana agar kejadian itu bisa terlaksana. Mungkin bisa dijelaskan rencana itu? Iya, karena selama ini yang saya lakukan itu hanya sekedar menegur. Karena rencana yang akan saya lakukan selanjutnya adalah yang pertama berkolaborasi dengan tim kesiswaan. Berkolaborasi di sini saya berkolaborasi dengan tim kesiswaan untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh siswa bagaimana tata cara berpakaian yang baik. Jadi harus ada contoh, memberikan contoh. Misal ada siswa yang berpakaian baik, jadi cara memakai dasi yang baik, bagaimana menggunakan sepatu yang baik, bagaimana memasukkan baju secara baik, itu akan saya bentuk kolaborasi dengan tim kesiswaan. Jadi anak-anak tidak hanya ditegur, tetapi anak-anak juga diberikan contoh. Kemudian selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas, terutama di jam-jam pelajaran saya. Saya akan membuat kesepakatan kelas, terutama pada kedisiplinan berpakaian. Mungkin contohnya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan seragam yang rapi, itu bisa dimasukkan dalam kesepakatan kelas sehingga anak-anak sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Jadi ada dua rencana. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan tim kesiswaan, memberikan sosialisasi, memberikan contoh. Lalu yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Tentunya untuk membangun itu butuh kolaborasi juga ya. Kalau boleh tahu dari murid-murid itu yang menjadi contoh siapa? Yang mungkin menjadi contoh dalam perapian. Oke. Jadi ada beberapa pihak yang nantinya akan terlibat dalam rencana saya. Yang pertama tentu dengan kepala sekolah, yang selanjutnya tim kesiswaan dan bapak ibu guru yang lain. Lalu
kaki, memakai sepatu, memakai baju yang tepat gitu. Karena banyak anak-anak di sekolah saya itu memakai sepatu tetapi tidak pakai kaos kaki. Kadang pakai pakaiannya dimasukkan tetapi tidak pakai dasi. Ada yang sudah lengkap tapi tidak memakai atribut. Jadi ada kekurangan-kekurangan itu. Tujuan saya adalah anak-anak dapat melakukan atau melaksanakan kedisiplinan itu secara utuh. Bednya juga ada, dasinya juga terpasang, lalu bajunya dimasukkan, menggunakan kaos kaki, sepatu, istilahnya menaati peraturan sekolah seperti itu Pak, hadapan saya. Tentu dengan harapan itu mereka akan melaksanakan dengan jangka waktu yang berapa lama? Iya, untuk ini tentang perapian seragam ini akan saya sosialisasikan secepatnya karena ini berkaitan dengan tumbuhnya budaya positif sekolah. Tentunya kalau anak-anak berpakaian rapi, kemudian melakukan kedisiplinan terutama berpakaian, ini nantinya akan menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk waktu-waktu sosialisasi nanti akan saya jadwalkan dengan tim kesiswaan, atau kalau tidak seperti itu ya waktu sebelum upacara hari Senin. Nah, upacara hari Senin itu bisa dijadikan momen untuk mensosialisasikan tentang kedisiplinan berpakaian. Biasanya kan dalam upacara itu ada yang tidak menggunakan topi, seperti itu ada atributnya yang tidak lengkap. Itu kita jadikan ruang untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Tentunya sangat panjang dan sangat bagus sekali tentang UTK ini. Tentunya juga punya komitmen untuk melaksanakan rencana UTK ini. Kalau boleh tahu apa komitmen UTK terhadap rencana yang UTK sampaikan tadi? Jadi rencana itu tadi membutuhkan komitmen pasti. Saya sebagai guru makro khususnya saya akan berkomitmen untuk senantiasa mengingatkan, tidak bosan-bosan mengingatkan seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa guru ini menuntun. Maka saya juga tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk mengarahkan anak-anak melakukan kedisiplinan dalam berpakaian. Seperti itu. Kemudian berkomitmen untuk menjalankan program ini berkelanjutan, tidak hanya satu kali dalam satu semester atau satu minggu saja tidak, tetapi ada waktu-waktu yang berkelanjutan seperti itu. Iya, sangat menarik sekali dan saya sangat setuju dengan berkelanjutan. Tentunya kegiatan ini tidak akan putus tengah jalan ini. Harapannya seperti itu sehingga siswa menyadari tanpa paksaan ya Pak. Tujuannya memang kita memberikan sosialisasi, memberi contoh. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran diri pada anak-anak untuk melakukan kedisiplinan dalam hal kerapian seragam tadi. Kalau boleh tahu sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah atau rekan guru di sekolah ini kan? Jadi sebelum saya melakukan rencana aksi ini, memang saya sudah berkomunikasikan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah sudah mengapresiasi. Lalu kami juga berkomunikasi dengan tim kesiswaan untuk membantu menyukseskan program ini. Karena apa? Karena kedisiplinan itu salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam membentuk karakter anak. Jadi di sini sudah dapat kepala sekolah mendukung, rekan sejawat pendidikan mendukung, dan anak-anak juga termotivasi gitu ya. Iya, harapannya seperti itu Pak, anak-anak termotivasi untuk menerapkan kedisiplinan berpakaian. Dan tanpa ada perintah dan paksaan, anak-anak sudah pasti. Jadi tanpa ada paksaan, anak-anak sudah sadar diri bahwa mereka itu punya peraturan yang harus diterapkan. Terima kasih Bu Eka. Tentunya setelah kita sharing tadi apa yang Bu Eka ceritakan, tentunya ada beberapa kesimpulan yang bisa Ibu Eka ceritakan dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Apa kesimpulan menurut Bu Eka?
kesimpulan terkait permasalahan yang saya hadapi, yang pertama adalah kita membutuhkan komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan pemimpin sekolah atau kepala sekolah, komunikasi dengan bapak guru, dan komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi kita tidak bisa hanya menginstruksikan atau menyuruh, tapi kita juga harus menjadi teladan bagi anak-anak sehingga anak-anak dapat mencontoh apa yang kita lakukan seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya anak-anak saja atau siswa saja yang berpakaian rapi, tetapi bapak ibu gurunya juga harus berpakaian rapi agar menjadi contoh yang baik bagi siswa. Berarti seperti yang disampaikan media dari kantor dengan soal keluarga gitu. Iya, betul Pak. Jadi guru itu menjadi contoh, menjadi panutan seperti itu ya. Terima kasih Bu Ika, sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang direncanakan yang menjadi komitmen Bu Ika ini tercapai dan anak-anak nanti tumbuh kembang secara sadar dalam dirinya masing-masing tentang kerapian berseragam di sekolah. Terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Sudah saya repotkan hari ini, mohon maaf. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sesi 3 praktek coaching model Tirta yang telah kita laksanakan, yaitu Bu Ika sebagai coach, Pak Adi sebagai coach, dan di sini saya Bu Rini sebagai pengamat. Berikut ini terkait hasil pengamatan proses praktik model coaching model Tirta yang saya laksanakan, di mana dalam langkah-langkah model Tirta ini terkait tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari 4 rangkaian langkah tersebut sudah berjalan dengan lancar dan sudah maksimal. Di mana di sini untuk yang pertama terkait dengan tujuan, di mana pada tujuan ini telah menyampaikan tujuan coaching dengan jelas di awal topik pembicaraan. Kemudian di sini menjadi tujuan tersebut yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan tentang kedisiplinan siswa, dalam hal ini adalah kedisiplinan berpakaian. Kemudian untuk langkah model Tirta yang kedua yaitu identifikasi, di mana pada tahap ini identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi pada coaching. Menurut saya, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coaching menemukan ide gagasan baru dalam menemukan solusinya terkait dengan masalah yang telah dihadapi. Kemudian untuk langkah model Tirta yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana pada tahap ini memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam tahap ini menurut saya coach telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal baru dalam menyelesaikan masalahnya, baik tentang kedisiplinan berpakaian, dengan kolaborasi dengan tim kesiswaan, kemudian juga menjadi teladan yang efektif bagi siswa untuk menciptakan disiplin dalam berpakaian. Kemudian langkah coaching dalam model Tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana pada tahap ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi. Menurut saya, terkait umpan balik dalam praktek coaching untuk tahap yang terakhir ini, coach
menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci, dan pada akhirnya membuat Koci menjadi yakin dalam mengambil keputusan dan solusi terkait penyelesaian masalah yang telah dihadapinya, sehingga dalam hal ini Koci dapat melaksanakan apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawab dari penyelesaian masalah. Terima kasih. Demikian tadi praktek coaching model kita dari kelompok kami. Kami sampaikan. Selamat menyaksikan.